Ya, baik. Selanjutnya ya ada Ibu Purnama. Silakan Ibu Purnama. Shalom, Pak Okta, Shalom. Pak Lipius, Bu Eli, dan teman-teman semua. Terima kasih buat apa yang kita dengar tadi ya, yang disaksikan Pak Okta. Dan saya juga mengucap syukur Pak Okta ini adalah sahabat baik daripada suami saya. Dia tahu bagaimana dulu waktu suami saya sakit, bagaimana saya merawat suami saya. Tapi kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan sertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Saya ceritakan bagaimana awalnya suami saya sakit waktu tahun 2009, bulan Maret, kami baru pulang dari luar, terus Bapak pelayanan ke Batam, langsung ke Jakarta, dari Jakarta balik ke Medan, pelayanan lagi di Siantar, sampai di Medan itu jam 2 dini hari, udah terlalu capek. Akhirnya beliau pagi hari kena serangan. Waktu itu dia bilang, "Mah, telepon dokter Rudi," dia bilang. Sama namanya dengan nama suami saya, dokter yang biasa menanganin Bapak. Kenapa? Aku kayaknya stroke ini, dia bilang. Kok tahu Pak? Saya bilang, lidahku peluh. Langsung saya telepon, dia ngomong, dokter, saya kayaknya stroke ringan, dia bilang. Kok Bapak tahu? Iya, lidah saya udah mulai keluh. Ayo langsung ke rumah sakit. Nah, kami bawa ke rumah sakit, kami papa, sampai di rumah sakit di IGD, tiba-tiba maaf muntah seperti itu. Terus nggak sadarkan diri, langsung masuk di ICU. Waktu di ICU 4 hari itu suami saya udah monitornya itu kan di ICU udah hitam semua, gelap, udah berhenti nafasnya. Tapi saya mengingatkan Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau sanggup melakukan mujizat bagi suamiku. Aku masih butuh kesaksian dari kehidupan suamiku, Tuhan. Aku mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Saya ingatkan Tuhan, saya tidak nangis, sedikit pun saya nggak nangis. Anak saya semua di rumah. Tetapi karena mereka sudah tahu papanya udah lagi gawat-gawatnya udah nggak ada lagi, mereka datang dan mereka nangis-nangis di situ. Saya nggak nangis, saya hanya ingatkan janji firman Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Tuhan kembalikan suami saya bernafas kembali. Itu hari keempat. Dan kami udah berusaha mau ke Singapura waktu itu, stretcher itu agak sulit, ya, nggak segampang yang sekarang. Waktu di hari ke 9, baru suami saya bisa berangkat ke Singapura. Waktu itu teman suami saya nanya, Bu, rekening rumah sakit ini berapa biayanya? Hampir 50 juta, Pak. Ya udah saya yang selesaikan, dia bilang begitu. Puji Tuhan, saya pikir. Dia yang selesaikan rekening rumah sakit. Terus ada teman saya lagi. Dia bilang gini, Bu, saya kasih uang ini sama Ibu. Ibu pegang. Besar sekali uang itu. Tahun 2009. Ibu pegang. Nanti Ibu di sana kesulitan, Ibu minta sama siapa? Katanya. Bukan cuma itu, uang yang kecil-kecil pun dia kasih semua, dolar Singapura. Akhirnya saya pergi sampai di Singapura sama anak saya yang laki-laki. Sampai di Singapura, ponakan saya udah jemput di bandara. Langsung dia kasih, terus kami ke rumah sakit. Udah selesai, serah terima sama dokter rumah sakit, dibawanya saya ke hotel. Dia kasih tahu, ini hotel udah saya bayar ya, Bau, katanya. Itu anak abang saya. Terus dikasihnya amplop lagi. Ini Bau pegang untuk Bau selama di sini. Waktu di sana anak saya bilang, Mama, sebelum deposit rumah sakit habis, kita udah keluar dari Singapura ini. Dan saya imani, saya percaya. 4 hari saya ditemanin anak saya selama di Singapura. 4 hari lagi saya sendiri. Bayangkan saya di negeri orang, saya nggak tahu bahasa Inggris, tapi saya dikuatkan Tuhan. Kadang saya keluar dari hotel mau ke rumah sakit naik bis, itu luar biasa. Hujan di tengah jalan. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hujan. Saya nggak bawa baju, saya nggak bawa payung. Bagaimana nanti saya turun ke rumah sakit kalau hujan? Baju saya basah. Aku percaya mujizatmu terjadi. Nah, waktu saya mau turun, itu hujan udah berhenti. Dan waktu di rumah sakit juga saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu bahasa Inggris, Tuhan. Nanti gimana kalau dokternya visit, mau menjelaskan ke saya nggak ngerti. Tapi saya percaya Engkau menyediakan orang-orang yang terbaik buat menjelaskan kepada saya pikir. Dan memang benar Tuhan sediakan
orang Indonesia di sana untuk menjelaskan sama saya apa yang disampaikan dokter, diagnosa dokter. Di hari ke-8 dokternya udah angkat tangan, dia bilang, "Ibu, bawa pulang suami ibu karena nggak ada lagi pengobatan yang mau kami lakukan, tindakan apapun nggak ada lagi, udah cukup." Dia pasang tracheostomi di sini. Nah, waktu itu saya email apanya ya, hasil pemeriksaan dokter di sana sama ponakan saya di Jakarta. Saya bilang, karena dia dokter spesialis, coba tanya teman-teman kamu, kemana saya bawa udah kamu ini, om kamu ini, saya bilang, ke rumah sakit mana di Jakarta. Dia konsultasi sama teman-temannya, semua dokter angkat tangan. Dokter bilang, ini udah hopeless, nggak ada harapan lagi. Nah, saya tetap percaya Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Waktu itu teman-teman yang di Batam semua pada bilang, gimana Bu keputusannya? Kemana Ibu bawa? Bawa ke Batam aja katanya. Oke, saya bilang. Terus Ibu yakin? Suami saya masih pakai oksigen. Kalau saya bawa naik pesawat lagi pakai stretcher mahal. Saya bawa nyebrang. Ibu yakin? Bapak bisa? Yakin, saya bilang. Nah, masih demam karena dia dapat infeksi paru yang sangat akut dari rumah sakit di Medan. Waktu saya bawa ke Batam, itu dokternya udah angkat tangan. Dia bilang, Ibu, kami nggak bisa terima Bapak. Karena bukan apa-apa. Nggak ada yang bisa kami lakukan tindakan apapun. Jadi sebaiknya uang yang Ibu pakai untuk perawatan Bapak, pergunakan untuk orang yang masih ada aja. Anak-anak Ibu mungkin masih membutuhkan. Saya bilang, enggak dokter, saya yakin suami saya pasti sembuh. Saya yakin. Negosiasi sampai 1 jam. Karena dokternya melihat begitu kuatnya iman saya, mereka terima. Akhirnya suami saya dirawat di rumah sakit Awal Bros sampai 1 bulan lebih. Itu di ICU juga. Waktu itu luar biasa ya. Dia masuk di ruangan isolasi karena infeksi parunya sangat akut. Itu kalau misalnya dia batuk, lompatannya jauh sampai 3 meter. Maaf ya, dahaknya itu. Saya nggak pakai masker, tapi Tuhan dahsyat. Tuhan tidak izinkan saya sakit. Setelah sakit di sana 1 bulan lebih, baru pulang di Batam. Tapi selama saya di rumah sakit Singapura, saya nggak pernah beli makan. Tuhan siapkan semua orang-orang yang terbaik untuk menyediakan makan buat saya. Selama di Batam, di rumah sakit Awal Bros, saya juga tidak pernah beli makan, baik dari pagi sampai malam. Karena Tuhan sudah menyediakan orang yang tepat di rumah sakit itu. Dia punya restoran di bawah, dan saya tetap harus makan di situ. Diceknya sama pegawainya, Ibu Rudi udah makan belum? Kalau saya belum makan, dia bilang, kenapa Ibu nggak makan? Saya bilang, tadi ponakan saya datang bawa makanan. Benar Bu, benar. Nah, waktu itu pulang dari rumah sakit, saya masih di rumah ponakan saya 1 bulan lebih. Dan itu luar biasa juga. Ponakan saya itu baik sekali. Padahal dia 10 tahun nggak punya anak. Udah punya anak, dapat anak kembar, hasil doa. Karena juga memang suami saya suka melayani di sana. Nah, waktu anaknya masih TK, itu selalu masuk ke kamar bapak waktu dirawat di rumahnya. Dia nggak takut anaknya itu nanti ketularan, ya maaf ya, atau yang penyakit-penyakit bapak. Gitu, nggak takut. Itu satu penghiburan juga bagi saya, karena mereka menerima kami apa adanya. Bahkan waktu itu saya mau bayar beli gas atau beli apapun di rumahnya, atau aqua mau saya bayar, dia nggak mau terima, nggak mau terima. Bahkan setiap dia mau keluar, Inang mau nitip apa, saya kasih uang, dia nggak mau. Dan puji Tuhan, waktu itu sampai Bapak udah bisa tegakkan kepala ya. Tadinya kepalanya gini, nggak bisa berdiri gini. Mau duduk pun melorot. Tapi saya tetap berkata, dia sembuh, dia sembuh, dia sembuh. Akhirnya setelah dia bisa tegakkan kepala, duduk, saya bawa pulang ke Medan. Di Medan cuma nggak lama makan obat ya, walaupun waktu itu obatnya udah saya beli untuk 2 bulan. Tapi luar biasa, akhirnya tanpa obat saya rawat Bapak selama 3 tahun. Bagaimana saya merawat Bapak? Karena Tuhan mengatakan, jelas di telinga saya katakan, layani dia sebagaimana kau melayani Tuhan. Nah, di situ saya sangat dikuatkan. Saya pikir,
Kalau kita melayani Tuhan, pasti kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saya melayani suami saya, melayani dia seperti melayani Tuhan yang terbaik. Bahkan kalau dia terbangun jam 2 dini hari, saya tanya, "Papa lapar?" Dia stroke batang otak. Batang otak itu lumpuh total, nggak bisa ngomong, nggak bisa angkat tangan, bergerak apapun nggak bisa sama sekali. Tapi saya tetap sabar melayani dia karena Tuhan sudah ingatkan. Nah, puji Tuhan, waktu selama dia sakit, saya tetap bawa dia ke gereja, saya bawa. Pada saat itu dia belum bisa pakai baju loh, karena ini kan ada tracheostomy, dia ada alat di sini, tiang untuk pernapasannya ya. Pakai baju terbalik, saya bawa ke ke gereja. Udah kadang-kadang 1 tahun itu bisa 2 kali dia saya bawa ke Jakarta. Ke mall pun saya bawa untuk menguatkan percaya dirinya bahwa dia itu masih berharga. Bahkan sangat luar biasa, setiap Senin saya bawa dia ke kantor pakai kursi roda. Ada supir saya yang 9 tahun kerja sama saya, itu luar biasa. Dialah teman saya untuk merawat Bapak. Kadang untuk bawa ke mobil ya, karena dia harus diangkat, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Diangkat, didudukkan di mobil, baru diturunkan lagi pakai kursi roda. Ke kantor saya bawa. Dan orang-orang di kantor itu sangat diberkati. Mereka mengatakan, "Bu, luar biasa, kami melihat Ibu sabar sekali. Ini menjadi berkat bagi kami. Kami kadang suami kami sakit sedikit aja, kami udah marah-marah kalau dia banyak permintaan. Ibu seperti ini, Bapak, Ibu tetap sabar." Saya bilang, saya butuh orang lain dikuatkan. Saya butuh ini menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan berjalannya waktu 3 tahun itu, beliau sakit, saya rawat dengan baik. Beliau meninggal waktu itu di rumah sakit, karena pas 2 hari sebelum dia meninggal, saya bawa ke rumah sakit lagi. Waktu itu benar-benar saya puas sekali. Kenapa? Anak saya udah mau pulang dari rumah sakit jam 11 malam. Saya telepon, "Dari mana, Kak?" Saya bilang, "Udah di parkiran, Mak. Naik lagi, naik. Ayo, doa yuk." Saya bilang. Waktu kami doa, disitulah Bapak pergi. Saya nggak rasakan ada hembusan nafas terakhir yang membuat saya apa ya, berhenti berdoa, enggak. Saya tetap sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa. Ternyata Bapak udah pergi. Saya mengucap syukur karena itu yang terbaik. Dan sampai beliau dimakamkan, 1 sen saya tidak keluar duit, 1 rupiah. Bahkan untuk acara pemakamannya semua sudah Tuhan siapkan. Untuk makan bersama pada siang hari itu, 750 orang, ada orang yang menyediakan dari saya, Bu. Dan sangat luar biasa. Kalau Tuhan yang mengizinkan, Tuhan memberikan kekuatan. Dan satu kesaksian yang luar biasa, selama 3 tahun saya merawat Bapak, 24 jam. Saya berjaga-jaga, saya nggak punya pembantu. Kadang anak saya di Jakarta, saya sendiri berdua. Beliau di rumah. Belum pernah saya 1 hari pun sakit, terbaring karena merawat Bapak. Karena apa? Saya melayani dengan hati, dengan kasih, sehingga nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa sungut-sungut, tetap kita bersuka cita karena semua mendatangkan kebaikan dan semua seizin Tuhan. Itu yang mau saya bagikan. Tuhan Yesus Ah, memberkati. haleluya. Terima kasih Pak Okta, Haleluya, Pak Livius, Bu Eli. dahsyat, puji Tuhan. Wah,